Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Royson Post. Kali ini kita akan mereaksi pernyataan Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan, yang menyatakan bahwa sebaiknya institusi Polri dikembalikan kepada TNI atau di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Ini sungguh pernyataan yang paradoks dengan flashback sejarah kita ke belakang, di mana dulu di Orde Baru Polri digabung dengan TNI, dan setelah Orde Baru era reformasi kemudian ada pemisahan antara institusi Polri dengan TNI. Pertanyaan dasarnya, kenapa sih PDI Perjuangan kok melontarkan perkataan atau pernyataan seperti itu? Sebenarnya kalau diulik ke belakang, ini kan kelompok daripada barisan-barisan sakit hati terhadap Bapak Presiden kita yang ketujuh, Bapak Jokowi. Dulu ketika Bapak Jokowi masih bergabung satu nakoda dengan PDI Perjuangan, hal-hal semacam ini tidak muncul ke permukaan. Belakangan ketika Bapak Jokowi sudah tidak bersebelahan atau berseberangan dengan PDI, maka pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan Bapak Jokowi atau kebencian dari PDIP terhadap Bapak Jokowi ini mulai muncul. Kenapa PDI selalu menyerang? Tuduhan-tuduhan yang tanpa disertai dengan bukti, hanya pernyataan-pernyataan belaka. Walaupun banyak dikutip oleh beberapa media, seperti Tempo, Bocor Alus, itu semuanya media-media yang dalam satu frame, satu frekuensi, yang kalau kita sebut bisa dikatakan satu media yang ekstrem kiri terhadap pemerintah, khususnya di era Bapak Jokowi. Bagaimana sih sebenarnya pernyataan daripada Deddy Sitorus tentang institusi Polri harus di bawah naungan? Mari kita tengok videonya. Royson Post. Go. Budaya politik buruk ini kami namakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya. Apakah target, sasaran dari kegiatan itu adalah seluruh populasi pemilih? Sudah tentu tidak. Tetapi didesain untuk jumlah persentase yang memadai agar agenda mereka tercapai. Nah, bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi gelap demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia, sudah dibicarakan oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam Bocor Halus, sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi
yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Kawan-kawan PDI Perjuangan, Ibu Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah orang yang memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah reformasi. Dengan harapan institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan, menjaga keselamatan rakyat, melayani, to serve and to protect. Tetapi yang terjadi tidak saja pada pemilu presiden dan legislatif, lebih parah lagi pada pemilu kada yang lalu. Di Komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit. Dan saya kira itu tidak bermakna apa-apa karena kemudian kita tahu sampai 27 sampai menjelang TPS tutup masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi hasil pemilu. Dan ini membawa kami kepada pemikiran, meskipun tidak semua bayangkari negara yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia setuju dengan tindakan Jenderal Listio, Bayangkara Negara. Tetapi perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Nah, begitu. Sebenarnya secara pribadi kita juga nggak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Deddy Sitorus ini. Karena satu, memang ucapan itu atau pernyataan itu sebenarnya berangkat dari kekecewaan terhadap Bapak Jokowi. Bahkan Ki Hasto sendiri juga menuduh bahwa di dalam pemilihan presiden dan pilkada di tahun 2024 adalah ikut cawe-cawenya Bapak mantan presiden kita yang ketujuh, Bapak Jokowi. Ini kan sebenarnya berangkat dari pencalonan presiden dulu, yang waktu itu ada skenario bahwa yang dicalonkan, yang di-endorse oleh Pak Jokowi adalah untuk menjadi presiden adalah Bapak Prabowo, kemudian wakilnya adalah Bapak Ganjar. Ternyata setelah di-crosskan dengan PDIP, ternyata PDIP menolak karena mereka merasa menjadi partai besar. Kenapa menjabat jatah hanya wakil presiden? Dari situ sebenarnya pertikaian mulai muncul. Aroma-aroma perpecahan di dalam tubuh PDIP dengan Bapak Jokowi. Dan sebenarnya berangkat dari sini lalu mereka setelah memberikan satu pernyataan bahwa Pak Kapolri ikut cawe-cawe atas dorongan Bapak mantan presiden kita, Bapak Jokowi. Dan disitulah sebenarnya mulai menebar, bisa dikatakan berita-berita hoax yang memang selama ini belum kita jumpai secara gamblang. Media-media mana yang meliput, kalaupun ada itu bisa dikatakan media-media ekstrem kiri yang beroposisi dengan pemerintah. Bahwa di zaman Bapak Jokowi, Pak Kapolri ini sudah diangkat memang betul. Tapi anehnya sekarang di zamannya Bapak Prabowo masih saja di bawah-bawah. Padahal pengangkatan Kapolri adalah diangkat oleh Bapak Presiden kita yang ke-8, Bapak Prabowo. Tapi kenapa masih dikait-kaitkan? Dan ini menunjukkan satu kebencian. Ingat bos, ya, berapa ribu anggota Polri beserta keluarganya. Kalau ente memberikan pernyataan bahwa
Pak Kapolri ikut cawe-cawe di dalam pemilihan presiden dan kepala daerah. Ingat, walaupun anggota Polri memang enggak boleh memilih alias netral, tapi family-familinya bos, ya. Tapi keluarga-keluarga besarnya bos, kan boleh memilih. Dan ini kalau pernyataan-pernyataan miring terhadap Pak Kapolri atau terhadap institusi kepolisian, jangan lupa, saya yakin nanti di tahun 2029 Anda mau menjagokan siapa? Selama ini belum terlihat jago yang bisa menyamai kualitasnya dengan kelompok Kim Plus. Ya. Anda mau menjagokan siapa? Pramono. Nanti dulu bos. Bagi saya sebenarnya, kalau mau gentle, laporkan saja. Fakta hukumnya bagaimana? Adukan saja biar clear. Dan jangan mempengaruhi, biar masyarakat yang menilai bahwa begini loh jalan ceritanya yang sebenarnya. Bukan menebar hoax, bukan menebarkan fitnah. Karena ini pada ujungnya nanti suara PDIP saya yakin akan anjlok di tahun 2024 kalau cara-cara begini masih terus dilanjutkan. Ingat ya, apa yang dikatakan oleh politisi PDIP yang sampai sekarang saya masih respect, Bambang Pacul. Jangan melawan orang baik dan orang cantik. Pasti hasilnya di awal kita ketahuan. Kalah bos. Yang dimana menurut Bambang Pacul, Pak Jokowi ini juga merupakan sosok pimpinan yang baik. Rugi kata beliau kalau melawan Jokowi. Rugi, dan ternyata terbukti di beberapa tempat, terutama di pemilihan presiden dan pilkada, di beberapa tempat jago daripada PDIP. Nyung cepos masuk ke dalam jurang sedalam-dalamnya. Ini akibat daripada strategi politik yang mengadu domba. Ya, masyarakat sudah paham bos. Ya, sudah paham mana itu fakta, mana itu yang hoax, dan mana yang sebenarnya. Sudah paham. Cobalah refleksi ulang. Cara-cara yang seperti ini jangan dipakai. Kalau menjadi oposisi, oposisi yang baik saja. Yang positif, kalau yang mengkritik jangan cuma bisa mengkritik, tapi juga memberikan, alangkah baiknya memberikan solusi. Itu akan lebih bagus. Kalau memang Bang Deddy Sitorus menganggap institusi kepolisian itu banyak mengalami kemunduran misalkan, ya nggak harus digabungkan dengan TNI Polri. Nanti jatuhnya seperti Orde Baru lagi, bahwa Bang Deddy merasakan polisi tembak-tembakan dengan polisi, itu kan kalau jalan penyelesaiannya dikembalikan pada ini kan nggak logis. Masalahnya apa, solusinya gimana? Dan penggabungan atau pengembalian Polri kepada institusi TNI, secara kelembagaan di DPR ada 8 fraksi, hanya PDIP saja yang berkeinginan bahwa Polri dikembalikan kepada TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Ya iyalah bos, memang di parlemen PDI menang, tapi secara mayoritas suara di sana ada Kim Plus. Makanya tidak heran kalau lu coba-coba untuk menerjang 8 fraksi ini, ya, yang 7 fraksi ini berat bos, ya. Ingat Kim, ya. Walaupun Mbak Puan sebagai ketua DPR, tapi ketua MPR-nya juga dari Gerindra bos. Percaya deh, kalau cara model begini dilanjutkan oleh PDIP, percaya deh tahun 2029 nanti akan merasakan akibatnya. Pun sekarang aja, ya kan, fitnah ini muncul ketika terjadi ketidaksinkronan antara PDIP dan Bapak Jokowi. Efeknya begitu besar seperti ini. Di mana-mana pilkadanya anjlok.
kandang banteng di Jawa Tengah yang dulu menjadi kandang banteng, sekarang jadi penangkaran burung Garuda. Gimana? Mau dilanjutkan cara-cara seperti itu? Ya nanti tahun 2029 suaranya akan anjlok. Dan ini tentu tidak segaris dengan perjuangan partai PDI Perjuangan, tentunya begitu. Jadi mulai sekarang stop saja. Seperti itu. Kalau memang ada pelanggaran dan lain sebagainya, secara gentle ajukan ke pengadilan. Biar pengadilan memutuskan. Nanti jangan dipolitisasi lagi. Hakim bisa dipengaruhi, ya, dan macam-macam. Jangan. Kita berikan kepercayaan kepada hakim-hakim kita, institusi pengadilan kita, sehingga bisa memberikan keputusan yang terbaik. Jangan dipolitisasi lagi. Oke, jangan lupa guys, setelah menonton video ini, memberikan apresiasi bos-bos semua untuk memberikan komentar. Lalu kalau suka di subscribe, di share, dibagikan ke teman-teman. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Yo, sampai jumpa pada Reaction Boss berikutnya.